Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bu Dosen Ibu Adista Setiarini SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan teman-temanku semua manajemen semester 5 yang kami cintai dan kami banggakan. Kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul konsep risiko terhadap aspek SDM pemasaran serta keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama saya Endeno Ruminto, yang kedua ada Mas Indra Haniwijaya, yang ketiga ada Mbak Titi Nurhayati, dan yang keempat ada Mbak Novita Nadalani. Baik, langsung saja masuk materi. Yang pertama adalah pengertian dan konsep risiko. Pendapat para ahli mengenai risiko cukup banyak. Salah satunya adalah pendapat Silalahi 1997 yang mengatakan bahwa A. Risiko adalah kesempatan timbulnya kerugian. B. Risiko adalah probabilitas timbulnya kerugian. C. Risiko adalah suatu ketidakpastian. D. Risiko adalah penyimpanan aktual dari yang diharapkan. E. Risiko adalah probabilitas suatu hasil akan berbeda dari yang diharapkan. Selanjutnya, risiko perusahaan dapat dibagi ke dalam dua tipe. Yang pertama, risiko yang sulit dikendalikan manajemen perusahaan. Yang kedua adalah risiko yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Risiko pada aspek sumber daya manusia atau SDM. Ada 5 risiko utama yang akan dipaparkan berkaitan dengan risiko dalam aspek SDM berkaitan dengan perencanaan strategi perusahaan, yaitu A. Risiko pada para top eksekutif dan para pekerja inti. Yang kedua, risiko pada karyawan. Yang ketiga, risiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Yang keempat, risiko stres dan kesehatan yang buruk. Dan yang kelima, risiko bila tidak beretika. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Indra Haniwijaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Nandung, risiko pada aspek pemasaran. Berikut ini akan disampaikan beberapa macam permasalahan pokok pemasaran, antara lain 1. Permasalahan kebijakan pemerintah. Kenaikan pajak akan mengakibatkan kenaikan pajak kekayaan atau akan terjadi inflasi yang menyebabkan turunnya permintaan. Peraturan pemerintah yang berdampak pada meningkatnya biaya perusahaan seperti pelarangan produksi suatu produk, kebijakan limbah, dan program keselamatan serta kesehatan kerja atau K3. 2. Masalah perubahan permintaan di pasar strategi perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Titin. Baik, saya akan melanjutkan persentase dari Mas Indra. 3. Masalah perang harga. Perang harga terjadi antar produsen suatu produk sejenis oleh beberapa sebab, seperti kegiatan inovasi yang rendah di pasar. Satu perusahaan melakukan kampanye pemasaran yang agresif. Pasar berbentuk oligopoli. 4. Pemalsuan. 5. Pemorfanse produk yang rendah. 6. Masalah promosi yang kurang baik. 7. Masalah merek. 8. Masalah mengembangkan produk. 9. Masalah distribusi. C. Resiko pada aspek keuangan. Di dalam perusahaan, resiko yang dihadapi oleh aspek keuangan cukup tinggi, antara lain biaya produksi yang berlebihan. Biaya produksi yang tinggi akan berdampak pada harga jual di pasar. Efisiensi dapat mengurangi biaya-biaya, namun hal ini memerlukan perencanaan yang baik. Contoh adalah produk yang selalu tersedia pada saat diperlukan. Tenaga kerja meningkatkan kualitas kerja mereka sehingga dapat memperkecil waste, pemborosan. Otomatisasi merupakan salah satu jalan keluar untuk mengurangi biaya produksi, yaitu menggantikan peran manusia dengan mesin. Kelas saya akan meneruskan presentasi dari Mbak Titin. B. Biaya produksi yang berlebihan. Perusahaan berskala besar biasanya biaya per unit produk yang dihasilkan lebih rendah dari perusahaan yang lebih kecil karena pangsa yang dimiliki lebih besar. C. Utang. Salah satu penyebab terjadinya krisis berkepanjangan di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 adalah utang swasta kepada kreditor asing yang pada saat jatuh tempo ternyata tidak berbayar.
D. Yang terakhir, pinjaman yang berlebihan dapat disebabkan oleh 3 faktor utama, antara lain 1. Ketergesaan manajemen, 2. Ketidakaktifan manajemen, dan 3. Kenaikan nilai bunga. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.